Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat ketemu lagi ya teman-teman semua. Jadi di video ini saya akan ngejelasin dan teman-teman akan belajar gimana caranya bikin 3D karakter yang memang ini harus banget dibikin oleh seorang penulis naskah biar buat penulis naskahnya sendiri itu ngerti gimana caranya nanti ngedevelop atau ngebangun karakternya di naskahnya. Nah, selain itu juga nanti penting juga buat kru yang lain gitu ya, terutama kru penyutradaraan, supaya tahu gimana caranya mendirect si talent supaya bisa sesuai dengan karakter yang memang ada dalam naskah atau dalam ceritanya gitu ya. Oke, kita langsung aja masuk ke sheetsnya. Nah, jadi di sini teman-teman ada sheets 3D karakter. Ini juga misalnya teman-teman bisa bikin di kertas kalau misalkan nggak punya laptop atau gadget yang bisa ngisi sheetsnya. Nanti teman-teman tinggal pakai kertas aja gitu ya. Nah, pertama di sini ada nama karakter, misalkan di sini udah ada contoh ya, namanya Andi. Nah, ini namanya Andi. Jadi 3D karakter itu ada 3 hal yang perlu teman-teman isi dari karakternya. Pertama, fisiologi, psikologi, dan sosiologi. Fisiologis ya, pakai S. Nah, fisiologis itu dari tampilan fisiknya seperti apa. Terus kalau psikologis itu dari kejiwaannya seperti apa. Lebih ke apa namanya? Kalau dari di psikologi yang timbul dari jiwanya itu seperti apa gitu ya, secara kelihatannya yang memang berangkat dari si jiwanya juga gitu ya, dari ruhnya gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah dari sosiologis. Sosiologis ini adalah secara sosialnya dia tuh berperan sebagai apa, atau pekerjaannya apa, atau misalkan dikenalnya sebagai apa, itu secara sosiologis gitu ya. Nah, langsung aja kita akan masuk ke fisiologi. Misalkan di sini ada 5 hal yang biasanya saya masukin. Soalnya teman-teman bisa nambahin kalau misalkan memang ada yang perlu ditambahkan. Misalkan di sini dari kulitnya warna kulitnya seperti apa? Apakah putih, kuning, sawo matang, hitam, dan sebagainya. Teman-teman bisa isi di sini. Terus kemudian dari segi rambutnya, ini style rambutnya seperti apa gitu ya, sesuai dengan background karakternya juga seperti apa gitu ya. Oke, kemudian dari tinggi badannya juga teman-teman bisa isi di sini, tinggi badannya setinggi apa, misalkan dari ukuran sentimeter. Kemudian juga dari beratnya juga teman-teman bisa isi gitu ya, beratnya berapa kilo gitu ya. Nah, ini bisa diisi. Nah, kemudian juga di sini yang kelima itu dari ciri khas tampilannya seperti apa. Misalkan suka pakai topi, suka pakai headset, suka pakai misalkan peniti apalah dan sebagainya, itu bisa teman-teman isi gitu ya, dari segi tampilan khasnya gitu ya, yang membedakan dengan karakter yang lain. Oke, kemudian dari segi psikologisnya di sini ada 5 juga. Yang pertama ini yang saya sebut sebagai kelebihannya. Kelebihannya itu apa? Misalkan dia orangnya pintar gitu ya. Terus yang kedua, kelemahannya. Nah, misalkan kelemahannya di sini dia orangnya gampang lelah misalkan ya. Nah, itu bisa teman-teman isi. Dan kemudian ini kesukaannya apa? Misalkan suka makan, atau misalkan suka makan apa, martabak dan sebagainya, itu bisa dimasukin. Nah, yang keempat ini adalah ketidaksukaannya. Ketidaksukaannya biasanya dia nggak suka apa gitu ya, nggak suka baca buku, nggak suka main apa, misalkan nggak suka sama orang apa lah gitu, itu bisa dimasukin. Nah, terakhir ini adalah kebiasaannya. Misalkan kebiasaannya suka tadi makan banyak, misalkan kebiasaannya suka jalan kaki ke sekolah kalau di contoh ini ya. Atau misalkan kebiasaannya suka olahraga dan sebagainya, itu bisa teman-teman masukin gitu ya. Dan terakhir dari segi sosiologisnya. Nah, yang pertama dikenal sebagai apa gitu ya. Dikenal sebagai apa? Misalkan dikenal sebagai orang pintar di desanya, misalkan orang terputih di desanya misalkan, itu bisa teman-teman masukin. Dan terakhir adalah pekerjaannya apa atau profesinya apa, misalkan dia seorang pelajar atau seorang dokter dan sebagainya, itu bisa teman-teman masukin. Oke, gitu ya. Jadi dari tiga hal inilah yang membentuk sebuah karakter gitu ya, karena memang inilah yang disebut 3D karakter yang membentuk karakter dalam sebuah film gitu ya. Pertama fisiologis, dari segi fisiknya seperti apa. Terus yang kedua psikologis, dari segi kejiwaannya seperti apa. Dan yang terakhir dari sosiologis, di sosialnya dia sebagai apa gitu ya. Oke, mungkin sekian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Nanti teman-teman segera terapin ini, tinggal diisi aja sheetsnya. Semoga bermanfaat ya. Ketemu lagi di video yang selanjutnya.